Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan kita tadi ya Pak ya. Yang mana yang berwarna merah ini adalah telinga sebelah kanan ya Pak ya. Yang berwarna biru ini adalah telinga sebelah kiri. Jadi dari atas ke bawah itu dinamakan intensitas ya Pak ya, atau volume. Semakin ke bawah suara itu akan semakin keras. Kalau dari kiri ke kanan itu adalah dinamakan frekuensi apa atau tangga nada, seperti yang di piano itu do re mi fa sol la si do. Semakin ke kanan dia akan semakin nadanya semakin tinggi. Jadi pada umumnya Pak, pendengaran kita yang normal itu adalah berada di derajat 0 sampai 25 ya Pak ya, atau di sini Pak. Baik itu telinga sebelah kanan maupun telinga sebelah kiri. Jadi dari hasil pemeriksaan kita tadi, yang telinga sebelah kanan itu didapat derajat 61 ya Pak ya, atau di berat, sedang ke berat ya Pak ya. Sedangkan di telinga sebelah kiri itu di derajat 43 atau ringan ya Pak ya, kalau yang sebelah kiri. Jadi Bapak, penurunan pendengaran itu adalah hal yang wajar ya Pak ya. Sampai dari sini Bapak ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi Bapak, kalau gangguan pendengaran seperti ini, kalau nggak kita atasi atau tangani, akan dampaknya seperti Bapak akan sulit untuk berkomunikasi ya Pak ya, dan sulit juga untuk berinteraksi sosial ya Pak ya. Iya. Selanjutnya mohon izin ya Pak menjelaskan anatomi. Bisa terlihat dengan jelas Pak di komputernya, anatomi telinga ya Pak ya. Pada dasarnya kita sama-sama mengetahui ya Pak ya, fungsi telinga adalah untuk mendengar atau untuk berkomunikasi. Jadi telinga itu memiliki 3 bagian yang terpenting ya Pak ya, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, sama telinga bagian dalam. Jadi Pak, suara atau suara percakapan itu masuk melalui telinga bagian luar dulu ya Pak ya. Terus diteruskan ke telinga bagian tengah, lalu diteruskan ke telinga bagian dalam. Lalu dari telinga bagian dalam akan diteruskan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran akan disampaikan ke batang otak. Nah, jika pendengaran kita yang normal Bapak akan terdengar seperti ini ya Pak ya. Kalau suara terdengar lebih keras ya Pak ya. Kalau yang ini untuk percakapan. Oke. Jadi Bapak, pada hasil pemeriksaan kita tadi itu adalah berada di gangguan pendengarannya di bagian telinga dalam ya Pak ya, atau di rumah siputnya. Jadi kalau mendengar suara atau bunyi itu akan lebih kecil Pak, seperti ini. Terdengar lebih kecil ya Pak ya. Sedangkan untuk suara percakapan seperti ini. Jadi Pak, yang mendengar itu adalah otak ya Pak ya. Ya, telinga ini adalah sebagai perantaranya saja. Pak, selanjutnya Pak ya, saya akan menjelaskan area pendengaran Bapak dulu ya Pak. Yang mana tadi Bapak yang sebelah kanan itu adalah telinga sebelah kanan ya Pak ya, dan yang warna biru sebelah kiri ya Pak ya. Jadi Bapak yang berwarna merah yang diarsir ini adalah area yang kurang bisa Bapak dengar ya. Sedangkan yang ke bawah ini adalah area yang bisa Bapak dengar, baik itu di telinga sebelah kanan maupun sebelah kiri. Yang di bawah ini adalah yang bisa Bapak dengar kalau untuk sekarang. Jadi suara-suara yang berpotensi yang Bapak dengar itu adalah, kalau yang untuk sekarang adalah kayak suara gonggongan anjing, suara bus atau mesin pesawat, itu masih bisa Bapak dengar. Sedangkan yang di atas ini seperti suara percikan air, suara angin, suara burung, itu adalah yang kurang Bapak dengar. Seperti juga kata-kata ya Pak ya. Contohnya misalnya diberikan kata, didengarkan misalnya atau diperintah Bapak disuruh ambil kopi. Jadi Bapak mendengarnya bukan kopi tapi topi ya Pak ya. Begitu juga dengan telinga sebelah kiri Pak. Yang area yang bisa Bapak dengar itu suara transportasi juga, atau bus, atau suara gonggongan anjing. Sedangkan yang di atas ini Pak, area yang kurang bisa Bapak dengar seperti yang tadi, seperti suara burung, suara
angin atau suara percikan air ya Pak ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Di sini kami dari Kasung Hearing Center akan memberikan solusi yang terbaik buat Bapaknya nanti, yaitu dengan pemasangan alat bantu dengar ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak nantinya. Dan kami di Kasung Hearing Center ini Bapak juga memiliki 3 produk ya Pak ya. Yang pertama yaitu alat bantu dengarnya, ABM-nya Pak ya. Yang kedua cochlear implant Pak, melalui jalur operasi. Yang ketiga adalah BAHA. BAHA itu biasanya Pak untuk kasus seperti tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki dindang telinga, atau telinganya selalu ada mengeluarkan cairan. Baik Bapak, sebelum kita mencobakan alat, saya mau tahu dulu ya Pak, kebutuhan mendengar Bapak atau kondisi yang seperti apa Bapak sulit untuk mendengar. Ya Mas, jadi saya kan masih aktif nih Mas di dunia kerja. Ya saya kerja di kantor ya Mas. Nah itu saya kalau misalkan komunikasi sama teman-teman susah tuh Mas. Apalagi kalau misalkan lagi kumpul sama keluarga juga itu susah Mas. Ngobrol sama teman-teman di kantor ya Pak ya? Iya. Di kantor dan di rumah ya Pak? Benar. Biasanya Pak kalau di kantor Bapak ngumpul-ngumpul itu sama teman-teman ya Pak? Iya. Itu kira-kira satu kali, misalnya kalau ngumpul itu kira-kira berapa orang ya Pak? Kalau lagi kumpul sama temen tuh ada lah Mas, mungkin 5-7 orang. 5-7 orang ya Pak ya? Iya, karena apalagi waktu jam istirahat tuh Mas, kita lah makan bareng gitu. Iya. Dan saya lebih pilih diam aja kalau misalkan nggak dengar apa yang dibicarain, soalnya malu Mas. Iya. Jadi Pak, kalau seberapa sering sih Pak Bapak ngumpul sama teman-teman misalnya di kantor? Setiap hari Mas, setiap hari kerja. Ya, Pak, ya? Iya. Setiap hari. Kalau untuk di rumah Pak, biasanya Bapak ada ngobrol itu sama keluarga ya Pak? Ya, itu kebanyakan waktu pulang kerja ya Mas. Mungkin ya sekitar sore sampai malam tuh Mas. Cuman ya kepotong lah sama main HP dikit gitu. Itu biasanya kalau di rumah Pak, Bapak sering ngobrol sama keluarga itu di luar rumah atau memang di dalam rumahnya? Di dalam rumah Mas. Di dalam rumah ya Pak? Iya. Di dalam rumah. Itu biasa jarak berapa meter ya Bapak biasanya sulit untuk mendengar? Kalau sulit mendengar sih ya nggak tahu sih Mas berapa, mungkin 1 meter ya Mas. 1-2 meter ya Pak ya? Iya. Baik, masih ada lagi Pak? Ya, terus ini Mas, saya kalau misalkan lagi meeting gitu susah tuh. Lagi meeting di kantor ya Pak? Iya, meeting sama teman-teman tuh susah. Untuk meeting, biasanya Bapak kalau untuk masa-masa pandemi sekarang itu Bapak lebih kebanyakan meeting online atau offline? Dua-duanya Mas. Dua-duanya ya Pak ya? Iya. Misalkan kalau offline Pak, biasanya itu dalam ruangan itu biasanya berapa orang Bapak yang sulit untuk mendengar? Kalau lagi meeting sama teman-teman itu ada mungkin 7-10 orang tuh ada Mas. 7-10 orang itu Bapak sudah sulit untuk mendengar ya Pak ya? Iya sulit karena kan terkendala jarak ya Mas, apalagi pakai masker tuh susah. Iya, apalagi masa-masa pandemi sekarang ya Pak, udah pakai masker, jaga jarak ya Pak ya? Iya benar banget itu Mas. sama juga Pak, 1-2 meter Bapak udah sulit untuk mendengar? Udah nggak jelas Mas, nggak jelas. Oke. Seberapa sering sih Bapak misalnya meeting ini di kantor? Seringnya nggak sering sih Mas, mungkin dalam 1 minggu adalah 3-4 kali. Iya, dalam 1 minggu itu 3-4 kali ya Pak? Iya. Oke. Ada lagi Pak? Oh ya, saya kan lebih banyak di lapangan ya Mas ya. Di tempat-tempat ramai, tempat bising gitu. Iya, di lapangan tempat yang bising ya. Itu kalau misalkan lagi diajak ngobrol sama teman susah banget Mas. Ya. Itu kalau Bapak ke lapangan itu suara kebisingan mesin ya Pak? Misalnya Bapak Iya, suara bising mesin gitu. Itu biasanya Bapak kalau terjun ke lapangan di dalam lingkungan bising itu kira-kira berapa jam ya Pak? Sehari? Sehari itu 4 jam Mas, nggak lama kok. 4 jam ya? Karena sering keluar juga. Iya. Jadi kalau dalam seminggu Pak kira-kira berapa kali sih Pak Bapak terjun ke lapangan di lingkungan yang bising itu? Ya setiap hari Mas, setiap jam kerja hari Senin sampai Sabtu. Oh, setiap hari ya Pak? Kalau untuk nelpon misalnya Bapak ada ini nggak?
Oh, nelpon, kalau nelpon saya loudspeaker mas. Oh, kalau telepon harus loudspeaker ya Pak? Iya. Kalau nggak dengar Pak? Iya. Jadi biasanya Bapak menerima telepon setiap hari itu misalnya durasinya berapa lama? Nggak lama mas, mungkin setengah sampai 1 jam Ya, kok. setengah sampai 1 jam misalnya. Tapi Iya. setiap hari ya Pak? Iya. Oke. Baik. Masih ada lagi Pak? Udah mas, cukup. Udah, ya? Mungkin itu aja sih. Ya baik. Jadi di sini saya sudah mendapatkan ya Pak kebutuhan untuk mendengar Bapak, yaitu yang pertama itu Bapak untuk kebutuhan meeting ya Pak. Itu kebutuhan meeting secara offline maupun online ya Pak. Benar mas, Ya, itu yang kedua, ya, penting itu. itu yang sangat penting ya Pak. Yang kedua untuk ngobrol bersama teman-teman di kantor maupun di rumah ya Pak ya. Dan yang ketiga yaitu di lingkungan bising atau Bapak misalnya ke lapangan ya Pak. Iya mas. Iya. Yang keempat untuk menerima telepon aja ya Pak ya. Iya. Oke, baik Bapak. Jadi di sini saya sudah mendapatkan kebutuhan Bapak ya. Jadi di sini saya sudah mendapatkan solusi. Solusinya itu Bapak nanti akan dicobakan alat bantu dengar ya Pak ya. Oke. Alat bantu dengar dengan merek Oticon dengan tipe OPNS 1 Pak, yang bisa mencakupi seluruh kebutuhan Bapak, baik itu untuk meeting, ngobrol sama keluarga di lingkungan yang bising maupun untuk menerima telepon ya Pak ya. Baik mas. Oke, kita cobakan alatnya ya Pak ya. Boleh. Saya ambil dulu alatnya ya Pak. Ya.
baik Pak, kita pasang ya Pak ya. Iya Mas. Baik Bapak, bagaimana Pak setelah pakai alat bantu dengar, ada nyaman nggak Pak? Suara saya lebih terdengar lebih keras ya Pak ya? Iya jelas Mas. Oke, baik Bapak. Di sini Bapak saya akan memberikan dua jenis suara yang berbeda ya Pak ya. Jadi nanti Bapak dengarkan, Bapak lebih mendengar nyaman suara yang pertama atau suara yang kedua ya Pak? Baik. Oke. Kita mulai ya Pak. Iya. Ini suara yang pertama. I took the dog to the vet today for a 1-year checkup. She's fine. Ini suara yang kedua. I took the dog to the vet today for a 1-year checkup. Suara pertama Mas. Fine. Suara pertama ya Pak. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, ini suara yang pertama. I like pastrami on rye, a little bit of mustard, also some. Ini suara yang kedua. I like pastrami on rye, a little bit Pertama, of Mas. mustard. Yang pertama. Iya. Baik. Yang kedua berisik Mas. Iya. Yang selanjutnya Pak, yang ketiga ini Bapak, nanti saya akan memberikan suara yang agak keras ya Pak. Jadi Bapak nanti rasakan ada kaget nggak Bapak? Iya Mas, siap. Ya. Bagaimana Pak? Enggak Mas. Nggak kaget ya? Iya. Baik. Selanjutnya Pak, ini suara yang pertama. Sorry I was out last week. My mother's been having trouble getting around. Ini suara yang kedua. Sorry I was out last week. My mother's been having trouble getting Yang around. pertama Mas. Yang pertama ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama Mas. Pertama. Baik Bapak, kalau untuk sekarang untuk sekarang alat bantu dengarnya saya hidupin ya Pak ya. Jadi nanti saya akan bawa Bapak ngobrol. Nanti kita nanti Bapak bedakan ada perbedaan nggak pada saat alat bantu dinyalakan atau dimatiin. Ini saya coba yang nyalain dulu ya Pak. Baik Mas. Oke. Bapak kesini tadi siapa Pak? Sama teman Mas. Sama teman ya? Iya. Udah lama menunggu di sini tadi nggak Pak? Enggak Mas. Tidak. Enggak. Oke baik. Ini coba saya matikan ya Pak ya. Iya. Oke Bapak kesini tadi sama teman ya Pak? Iya Mas. Nah, jadi setelah pulang dari sini Bapak mau kemana lagi Pak? Aduh, kurang jelas Mas. Kurang jelas ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, yang tadi itu saya coba ngobrol dengan nada yang sama Bapak ya. Iya. Tadi yang terakhir ini saya matiin Pak alat bantu dengarnya. Iya. Nah, makanya Bapak kurang mendengar ya. Tadi yang pertama alat bantu dengarnya saya hidupin Pak. Oh iya Mas, benar Mas. Iya. Suaranya enak ya Mas ya. Iya. Jadi baik Bapak, selanjutnya Bapak nanti saya akan memberikan 3 tipe suara yang berbeda ya Pak. Baik. Yang pertama, kalau yang sekarang Bapak misalkan saya ngomong ini, suara saya bagaimana Pak? Ada terdengar jelas atau bagaimana Pak? Cukup jelas Cukup Mas. jelas ya Pak ya? Iya, cukup jelas. Saya kalau suara ini Pak, Iya, gimana Pak? dengar. Ada sakit nggak di telinga Bapak? Enggak. Nggak ada ya Pak ya? Yang terakhir Pak, gimana Pak? Dengar. Tapi nggak ada merasa sakit. Enggak Mas. Nggak juga Cukup ya Pak ya? Oke baik Bapak. Jadi Bapak kalau alhamdulillah sekarang respon pendengaran Bapak udah bagus, udah baik ya Pak ya? Iya Mas, enak Ya, Mas. Iya. Selama Bapak menggunakan alat bantu dengar ini, Bapak ada mendengar suara dengingan nggak? Berdenging gitu? Dongeng ada sih tapi dikit Mas. Berdenging tapi sedikit ya Pak Iya. ya? Kalau untuk bergema Pak? Bergema enggak Mas. Enggak ya? Iya. Jadi kalau untuk posisi alat bantu dengarnya Pak? Udah nyaman. Udah nyaman ya Pak ya? Ya emang seperti ini ya Mas ya kalau pakai ya. Iya, kalau pemakaian alat bantu dengarnya memang seperti ini Bapak. Kecil ya Mas ya. Kecil, Sebentar. bergema. Baik, kita coba setting ya Pak. Iya. Kalau sekarang bagaimana Pak? Atas. Oke Mas, udah Ya, cukup. berarti suara gambarnya udah Iya. berkurang ya Pak? Udah ya? berkurang Mas. Oke, baik Pak. Oke. Ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan mencoba
lokalisasi suara ya Pak. Nanti saya akan berdiri di belakang Bapak. Nanti Bapak dengarkan suara saya tuh terdengar dari sebelah kiri, kanan, atau di tengah ya Pak ya. Baik, siap Mas. Oke. Kalau sekarang Pak, suara saya terdengar di sebelah mana? Di tengah Mas. Iya betul Bapak. Oke. Kalau yang ini Pak, suara saya terdengar di sebelah mana? Lebih keras kiri Mas. Kiri ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau sekarang Pak di mana? Di tengah Mas. Di tengah ya? Baik, betul sekali Bapak. Oke. Selanjutnya Pak, kita coba ya Pak ya, simulasikan di tempat yang ramai ya Pak ya. Oke, Di boleh. lingkungan yang ramai saya coba bawa Bapak untuk ngobrol. Ya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Ya. Ya Pak, kalau setelah pulang dari sini Bapak mau langsung pulang Pak? Iya Mas, ada acara keluarga habis Ada ini. acara keluarga. Ya. Jadi kesini tadi sama teman aja? Nggak ada, Ya. nggak ada yang ikut keluarga? Nggak ada Mas, sama teman. Soalnya direkomendasi sama teman sih. Ya. Baik, itu tadi di lingkungan yang ramai ya Pak ya? Ya. Di lingkungan yang ramai. Masih dengar kok Mas, masih jelas. Jelas ya? Ini Iya. saya coba matiin ya Pak ya? Oke. Alat pendengarnya. Bapak nanti pulang dari sini mau makan di mana? Apa Mas? Mau makan di mana? Bapak nanti mau pulang dari sini mau makan di mana Pak? Itu nggak jelas Mas. Nah, nggak jelas ya Pak Ya, ya? nggak Tadi jelas, saya Mas. coba ngobrol juga sama Bapak seperti yang tadi. Jadi dalam kondisi yang rame, jadi kalau Bapak sudah bisa membedakan ya Pak ya, pada saat alat bantu dengarnya tadi saya hidupin, saya coba ngobrol, itu Bapak bisa merespon apa yang saya ajukan pertanyaannya. Oke. Nah, baik Enak Pak. Mas. Enak ya, Pak, ya? Yang ini harganya berapa ya Mas? Kalau untuk ini Pak, di harga kita ini kan di kelas premium ya Pak ya. Iya. Jadi harganya di satu telinganya itu di harga 44 juta Pak. Wow, mahal juga ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa Pak, dengan investasi yang Bapak keluarkan misalnya segini, nanti Bapak bisa merasakan manfaatnya Pak. Iya benar sih Mas. Iya. Sekarang pun dia dibawa ngobrol sama Bapak ini, mau di ruangan rame, di ruangan sepi, atau jaraknya lumayan jauh, atau kayak tadi saya sudah berdiri di belakang Bapak, suara saya tuh di mana, Bapak sudah bisa jawab ya Pak ya. Ya, tapi ini Mas suaranya nggak teriak-teriak kan Mas ya? Enggak, ini suara saya Pak normal seperti biasanya Pak. Gitu ya, Mas. Harganya bisa dinego nggak Mas? Kalau untuk harga sih Pak, kita sudah di harga 44 juta ya Pak per satu telinganya. Jadi gitu kalau ya. dua itu harganya 88 juta ya Pak ya. Gitu. Baik Mas ya. Jadi Bapak kalau untuk sekarang Pak, Bapak untuk misalnya tadi di lingkungan yang ramai ya Pak ya, Ya. itu Bapak mendengarnya lebih baik, sangat baik, atau sedikit lebih baik Pak? Lebih baik Mas. Lebih baik ya Pak ya. Iya. Nah kalau tadi kita ngobrol kayak tadi di lingkungan yang ramai juga Pak gitu, kayak saya kayak ngobrol tadi sama Bapak, itu Bapak merasakan lebih baik, sangat baik, atau sedikit lebih baik Pak? Lebih baik Mas. Lebih baik juga ya Pak ya. Iya, lebih baik. Iya. Baik Bapak, itulah Pak, bantu dengar ini alhamdulillah sudah bisa membantu, nanti bisa juga mendukung aktivitas Bapak keseharian Bapak, baik itu di kantor, di rumah maupun di luar nantinya Pak ya. Baik. Oke. Oke, saya